失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要闯过荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。Ini kopinya. Terima kasih. Ini kopi spesial untukmu. Aku mana ada waktu minum kopi. Kalau dilihat Kak Aida pasti dimarahi. Minumlah sedikit, tidak akan makan waktu. Terima kasih ya. Menurutmu, apa hubungan Taichu dengan perempuan itu? Hanya sebagai petugas kebersihan kecil, malah menyuruh Taichu mengantarkan kopi sendiri. Lain kali jangan mencariku lagi, hindari kecurigaan. Kenapa harus menghindar? Taichu, aku ingin bekerja di Hotel Sunwell. Kenapa? Karena di Hotel Sunwell dapat langsung belajar pengalaman dan dapat membantu penginapan Guan Mei. Ini ide dari kau sendiri atau saran dari orang lain? Direktur Van yang bilang padaku. Tapi aku rasa ini juga kesempatan belajar yang bagus. Kau pasti akan mendukungku, kan? Tentu saja aku akan mendukungmu. Aku menyuruhmu ke Sunwell. Tujuannya biar kau lebih berpengalaman. Hanya saja... Hanya saja apa? Hanya saja aku akan merindukanmu. Lihat. Ada apa? Kenapa begitu dekat? Terima kasih atas kopimu ya. Nanti saja aku minumnya. Mari, Taichu. Terima kasih ya. Setiap hari kau mengantar Cinyu pulang. Apa bisa kau tiap hari datang ke rumahku untuk makan? Dengan begini, aku tiap hari dapat makan udang. Aku malah sangat ingin setiap hari datang. Ayo. Terima kasih. Ibu, besok aku akan mulai bekerja di Hotel Sunwell. Yang kau bilang itu Hotel Bintang 5 Sunwell. Oh, jabatanmu apa di sana? Awalnya kau asisten Taichu. Setelah masuk Sunwell Hotel, mungkin kau menjadi manajer. Wah, rumah kita ini ternyata ada manajer. Cinyu, kau orang yang paling berprestasi di desa nelayan Guan Mei ini. Aku sangat bahagia. Jadi ku tidak usah mengangkat air galon lagi. Dan orang tidak memanggilmu gadis galon lagi. Orang lain memanggil Chen Yu gadis air galon karena pinggangnya lebar seperti air galon. Ya, Sangja. Makan nasimu. Ayo makan yang banyak ya. Taichu, dulu kau selalu menuruti Guan Mei kan? Berarti kau juga tahu kan kalau di desa ini ada sebuah kebiasaan? Yang kau maksud itu apa? Pernikahan dan pemakaman. Aku tidak mengerti. Oh, kalau begitu aku beritahu ya. Kami di sini lebih tradisional. Pihak pria datang ke rumah wanita untuk melamar dan harus mencari seorang pendamping. Ibu, apa yang ibu katakan? Kalau begitu bukannya harus memberikan mahar? Taichu, kau itu pintar sekali. Berapa harga maharnya? Itu tergantung seberapa suka kau pada gadis itu. Kalau begitu bagaimana dengan Tong Hao? Hari ini kita tidak makan Tong Hao, tapi makan udang. Makan udang. Ayo.
Kalau aku pertama kali melihat orang dipindahkan dari kantor pusat, salah apa yang kau lakukan? Hah? Tidak ada. Aku sendiri yang ingin datang ke hotel. Karena desa nelayan Kuan Mei kami juga ada hotel. Jadi aku ingin datang kemari untuk belajar pengalaman dan mengubah penginapan Kuan Mei kami. Kau membandingkan hotel bintang 5 Sunwell dengan desa nelayan kecil. Hei, kami ini hotel bintang 5. Kalau ingin bekerja di hotel kami, harus memenuhi 2 syarat. Pertama, harus spesialis manajer hotel. Kedua, tidak boleh dibawa gelar sarjana. Walaupun pendidikan tidak memadai, aku akan berusaha semampuku. Tolong ya. Apa yang bisa kau lakukan? Apapun bisa. Baiklah. Kalau begitu kau mulai dari departemen kamar. Kualitas kamar Hotel Sunwell merupakan citra seluruh perusahaan kami. Jika aku tahu kau tidak bekerja dengan baik, aku tidak akan memaafkanmu. Aku pasti akan memuaskanmu. Baiklah. Percobaan 3 hari. Aku tidak peduli dulunya kau siapa. Aku tidak peduli siapa yang menyuruhmu. Pokoknya kalau kau tidak bekerja dengan baik, aku hanya melihat hasil. Baik. Jian Yu? Apa ini? Jian Yu! Manajer. Jian Yu! Kepala Editor C. Aku Sun Chun-Hao. Selamat datang. Dengar-dengar Jameson tidak terima di wawancara media. Kami Fox telah mengundang beberapa kali, tapi selalu ditolak. Kali ini, apa Jameson akan turun lapangan? Kepala Editor, aku suka bercanda. Hotel Sunwell biasanya ramah, jarang muncul di hadapan media. Untuk selanjutnya kami akan terus update dengan media. Kalau begitu, dengan cara apa Sunwell akan mendekati media untuk kali ini? Kepala Editor sih, kami telah menyiapkan kamar spesial untuk Anda. Bagaimana dengan asistenku? Apakah wanita ini semua asisten Anda? Kalau bukan? Baik, kami akan memberikan kamar bisnis. Kamar bisnis? Sepertinya itu tidak cukup. Kalau begitu, menurutmu apa yang cocok? Terakhir kali aku diwawancarai oleh Maeve, mereka sengaja mengosongkan, mempersiapkan kami kamar presiden 1 lantai. Pada satu wawancara, menulis itu sangat butuh ketenangan. Memiliki cukup banyak inspirasi.
Jadi, kali ini Fox menulis tentang Sunwell. Diputuskan oleh bagaimana cara kami melayaninya, benar kan? Kepala editor sih, kami akan memberikan pelayanan terbaik. Ikut aku. Direktur Su yang paling mengerti. Kelihatannya bagus. Ayo. 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 Sangat tenang, punya banyak inspirasi. Silakan. Wah, tidak disangka ya, lumayan besar. Iya. Ini kamar suite yang dipersiapkan untuk Anda. Iya, lihat, benar. Bagus dekorasinya sekali. bagus. Wah, Sesuai permintaan Anda, coba lihat. tirainya sudah kami buat lebih tebal. Iya. Bagus sekali. Sangat bagus. Cocok untuk mengadakan pesta. Semoga kerjasama kita lancar. Coba lihat yang ini. Ayo lihat ke sana. Semoga berjalan lancar. Bagus sekali. Aku tidak akan mengganggu. Ayo. Woo! Waktunya pesta. Musik, musik, musik. Ya, ayo. Wow. Ayo. Hari ini minum sepuasnya, main sepuasnya. Ya. Ayo, tuang minumannya. Saat diskusi dengan si Chuan mengenai isi wawancara, semuanya berharap ceritanya lebih bagus, menceritakan lebih banyak hal yang tidak diketahui publik. Aku pikir semua orang tidak begitu mengerti tentang Sunwell. Boleh menceritakan sejarah dan perkembangan Sunwell. Dengan begini bisa membantu kepercayaan publik terhadap Sunwell. Kita generasi tua bisa menceritakan banyak sejarah mengenai Sunwell. Tapi dalam menceritakan sejarah Sunwell, bisa sekalian menceritakan perubahan yang kita lakukan untuk beradaptasi dengan waktu. Dengan begini, semua orang bisa melihat warisan yang kuat dan juga bisa melihat perubahan zaman. Coba kau siapkan sebuah draft wawancara. Baik. Tawi? Iya. Coba kau undang si Chuan malam ini jam 8. Kita adakan pertemuan komunikasi. Sekarang biarkan mereka istirahat. Baik, GM. Tuan Si adalah orang media yang sangat berpengaruh. Sikap pelayanan kita memutuskan secara langsung kesan dia terhadap Sunwell. Jadi, kalian semua harus melakukannya yang terbaik. Sekarang, Tuan Si ingin meminta seorang staf layanan khusus untuk melayaninya. Kalau ada yang bersedia, maju ke depan 1 langkah. Bagus. Ya, Jian Yu, kau saja. Tuan Si merupakan tamu terpenting GM. Aku ini orang baru, banyak hal yang tidak mengerti. Takutnya pelayanannya buruk. Jadi, inilah yang harus kau lalui. Dan juga yang perlu kau lalui. Kalau begitu apa yang perlu aku lakukan? Memuaskan apa yang Tuan Si butuhkan. Kau harus ingat, pelanggan paling penting. Permintaan yang diajukan pelanggan harus terpenuhi. Jangan membuat masalah untuk GM. Kau mengerti? Kalau begitu aku pergi ya. Kalian semua hanya tahu bermalasan. Aku punya teman yang kerja di Maeve Hotel. Dia pernah melayani kepala editor sih. Setelah selesai dia mengomentariku. Aku tidak ingin mendapatkan sial. Iya benar, aku pernah dengar dia susah dilayani. Ayo, lebih banyak lagi. Ayo, bersulam. Ayo minum lagi. Ayo minum lagi. Tuan Si, apa kabar? Aku pelayan khusus untuk Anda hari ini. Ya, silakan. Nanti kita akan mengadakan pesta cross dress. Baik. Wah, baik. Tolong bantu aku siapkan semua barang-barangnya.
Aku penasaran. Barangnya banyak. Kuberi waktu 30 menit untuk menyelesaikannya. Cepat. Baik. Ayo, lanjutkan. Ayo. Bersulang. Ayo tambah Ayo, lagi. minum. Tambah lagi sulang. Bersulang. Ayo. Bersulang. Ayo. Tambah lagi minumnya. Mari minum sampai habis. Ya. Apa itu? Coba lihat. Wah. Aku mau lihat juga. Oh, aku ingin yang ini. Aku pakai yang ini ya. Ya, sudah. Sana, kalian ganti saja. Kita ganti. Ayo. Cepat, aku bersemangat sekali. Ayo. Kenapa kau masih di situ? Pergi ganti. Ganti bajunya. Cepat. Mari, duduk saja. Baiklah, ayo. Lanjut minum ya. Ayo. Memang harus seperti ini. Ayo, minum. Ayo. Ayo bersulang. Ya. Ayo bersulang. Mari bersulang. Pergi. Cantik juga. Kau, Ayo. kemari. Mau coba ini? Ayo. Duduk. Coba ini. Tuan Shi, kami tidak boleh duduk. Aku menyuruh duduk, ya duduk. Wah, ini rasanya enak juga ya. Apa kau tahu siapa aku ini? Coba ini. Aku suka yang Gem kalian San Chun Hao di depanku ini hanya bisa mengalah. Kau tahu bagaimana denganmu kan? Aku tidak tahu. Takut apa? Banyak wanita yang tidak punya kesempatan untuk dekat denganku. Kau harusnya merasa senang. Tuan Shi, tolong jaga sikapmu. Tidak ada yang berani bicara denganku seperti ini. Kalian Hotel Sunwell dari bawah sampai atas sama dengan San Chun Hao. Dingin, membosankan, pikiran mati. Tetapi tidak masalah. Aku menyukai mawar kecil yang berduri. Ayo. Mari. Minum terus. Kau iblis yang tidak tahu malu. Kau tidak tahu kehebatanku jika aku sudah bertindak di sini. Kau tidak tahu siapa aku. Apa kau ingin mati? Tanpa diduga aku menyinggung tamu VIP GM. Ye Shan Yu, kau akan celaka nanti. Aku pergi buka pintunya. Ye Shan Yu, sedang apa kau di sini? Di mana kepala editor sih?
Apa kau baik-baik saja? GM San dan Direktur Su menunggu untuk mendiskusikan isi wawancara besok. Kalian melayaniku dengan cara begini. Masih ingin melakukan wawancara? Suruh San Chunhao datang minta maaf. Ye Chen Yu, kenapa kau kesini? Aku... Kemarin, Ye Chen Yu dari grup pindah ke hotel menjadi pelayan di departemen kamar. Dan hari ini disuruh melayani editor Si. Di mana Si Chuan? Kepala editor Si menolak untuk ke sini. Katanya Anda sendiri yang disuruh ke sana. Kenapa harus aku yang ke sana? GM, maaf. Aku telah memukul Tuan Shi. Apa yang telah terjadi? Dia minum terlalu banyak dan memukulku. Aku tidak tahan. Beraninya dia memukul staf hotel. Tetapi masalah ini sangat serius. Mungkin akan menyebabkan Hotel Sunwell menjadi buruk. Yang terburuk adalah akan mempengaruhi grup. GM, Direktur Shu, aku bersedia menanggung akibatnya. Direktur Su, kita harus bagaimana? Sudah sampai sini, kita hanya bisa minta maaf. Aku akan menemani Chen Yu. Apa aku sampai perlu mengandalkan seorang wanita untuk memohon kepada orang lain? Tawe, langsung telepon ke manajer bagian kamar. Halo, Asisten Lee. Halo, Jui. Biar aku yang bicara. GM mencarimu. Aku tidak setuju kalau Chen Yu melayani Si Chuan. Baik. Aku juga tidak setuju kalau Chen Yu melayani tamu VIP siapapun. Iya, baik GM. Untuk tamu VIP yang membutuhkan layanan khusus, lain kali suruh 2 orang pelayan. Seorang pelayan pria dan seorang pelayan wanita. Kau mengerti? Iya, baik GM. Lalu apa rencanamu? Biarkan bagian humas yang menangani. Kau pergilah. Baik. Ye Chen Yu, kau boleh pulang sekarang. Oh, sekarang kantor sudah pulang semua. Besok aku datang kembali untuk pengunduran diri. Aku hanya ingin kau pulang. Apa aku tidak dipecat? Terima kasih, GM. Kenapa Ye Chen Yu bisa bekerja di hotel? Sepertinya direkomendasikan Direktur Fan. Kepala editor Si. Aku mewakili Sunwell untuk minta maaf. Di mana San Chunhao? Kenapa dia tidak kemari? Beliau tidak akan datang. Apapun kebutuhanmu, bilang saja. Ya sudah, tidak usah bicara. Pelayan kami telah cerita pada kami. Andalah yang terlebih dahulu mengganggunya. Apa ini sifatmu untuk minta maaf? Sunwell tidak akan membiarkanmu. Kau juga tidak berhak untuk mengatur San Chunhao. Oh, benarkah? Sudah datang? Yeay! Selamat datang, manajer Chen Yu. Kenapa kalian ada di sini?
Aku dengar dari Ibu Cinzi kau sudah menjadi manajer. Jadi aku datang untuk merayakannya. Yang terpenting ada alasan untuk beli kue. Chin Yu, kau itu manajer hotel bintang 5. Kau hebat sekali. Iya, aku tahu Chin Yu kami pasti bisa melakukan apapun. Benar. Iya, benar. Kalau begitu, ayo kita makan kue. Iya, benar. Ayo. Maaf, hari ini aku sedikit lelah. Aku ingin istirahat dulu. Kalian makan saja. Chin Yu. Ada apa dengan dia? Tidak tahu. Dia pasti lelah menjadi seorang manajer di sana. Biarkan dia istirahat. Kita makan saja. Ayo, kita makan. Ayo. Aku tidak tahu masalah apa yang akan kudatangkan untuk San Chun Hao. Kepala editor sih. Silakan duduk. Kepala editor, aku ingin mulai bicara mengenai sejarah Sunwell sampai sekarang. Wawancaraku terhadap Maeve waktu itu, mereka memberikanku fasilitas khusus. Contohnya? Biaya wawancara 500.000 yuan. Kepala editor sih, itu bukan masalah. Baik. Menurutku, mewawancarai Hotel Sunwell tidak sebagus mewawancarai GM Sun. Saran Anda? Sebenarnya, sejarah Hotel Sunwell hanya saja bagaimana perjuangan pendiri, bagaimana memulai bisnis. Tidak ada yang baru. Dan Hotel Sunwell sekarang sama persis dengan hotel bintang lainnya. Akan ada beberapa inovasi yang mengikuti zaman. Sejarah seperti ini sudah biasa bagi kami. Jadi maksud kepala editor sih adalah... Menurutku, GM Sun jauh lebih menarik daripada Hotel Sunwell itu sendiri. Seperti begitu muda sudah menjadi seorang general manager. Seperti teman semasa kecil kita tiba-tiba menghilang untuk sementara waktu, mencintai seorang wanita nelayan. Itu adalah masalah pribadiku. Tidak ada hubungannya dengan Sunwell. Tapi pembaca menyukainya. Aku dengar kau tidak hanya menghilang dan juga kehilangan ingatan. Kau menjadi penduduk desa, juga perselingkuhan romantis dengan wanita desa. Dan mengabaikan wanita itu. Jika kita bisa menulis cerita ini, aku percaya pembaca akan suka. Chun Hao, kenapa? Chun Hao. Sang Chun Hao, ternyata kau bisa memukul orang juga. Saat kau memukul orang lain, kau mirip dengan Tong Hao. Walaupun Tong Hao tidak memukul orang. Chun Hao. Sudah. San Chun Hao,
Beraninya kau memukulku. Pukul dengan keras. Pukul dengan keras. Ayo dengan keras. Aku akan menghancurkan reputasimu. Sebagai orang media yang terkenal, memeras orang yang kau wawancarai, dan juga tidak sopan terhadap staf wanita kami. Keterlaluan sekali. Memang harus dihajar. Kau tidak tahu itu aturannya. Perusahaan mana yang tidak memberikan uang pada Fox? Kalau tidak memberikan uang, untuk apa kami bantu mempromosikan? Si Chuan, kemarin kami memberikan kau anggur merah seharga 270.000 yuan. Hari ini kau malah ingin meminta kepadaku 500.000 yuan. Tidak ada etika kerja sama sekali. Itu benar. Oh iya. Yang akan kau terima adalah biaya pengobatan. Aku antar kau ke rumah sakit. San Junhao, kau pasti akan menyesal. Pantas. Jameson. Aku baru melihat kau memukul orang. Benarkah? Orang seperti itu pantas untuk dihajar. Ya, harus aku bilang, tadi itu kau sangat gagah. Benarkah itu? Benar. Junhao. Junhao, aku dengar kau memukul si Chuan. Benarkah? Benar. Beritanya cepat sekali menyebar. Seluruh kantor sudah mengetahuinya. Ada apa dengan ini? Direktur Van, jangan menyalahkan GM di masalah ini. Kepala editor sih memang harus dihajar. Tapi... Junhao, kau tidak pernah begitu impulsif sebelumnya. Lagi pula, dia orang media terkenal. Sudahlah. Hari ini aku ingin pulang lebih awal, akan makan bersama ibu. Baiklah. Ayo. Junhao? Kepada wartawan sekalian, apa kalian lihat luka di kepalaku ini? Ini semua ulah San Junhao. Seorang general manager tidak menghormati orang. Dia kasar. Ini hasil visumku. San Junhao harus membayar apa yang dia lakukan. Masuk. GM, ada berita. Inilah pelayanan Hotel Sunwell terhadap tamu. Apa kami harus menanggung risiko untuk menginap di sini? Aku sarankan, memerangi kekerasan adalah tanggung jawab semua orang. Aku akan menuntut San Junhao dan juga Hotel Sunwell mendapatkan keadilan lewat jalur hukum. Jameson. Badut yang cari sensasi. Junhao, apa kau sudah melihat berita? Sudah. Kita harus mengeluarkan pernyataan untuk menjelaskannya. Aku tidak akan membuang waktuku untuk bermain dengan orang yang tidak tahu diri. Tapi masalah ini akan mendatangkan kritik buruk untuk Sunwell. Aku merasa si Chuan sengaja bertentangan dengan Sunwell agar kita bisa melakukan sesuatu. Apa yang sedang dia rencanakan? GM Sunwell memukul orang? Hah? Ya ampun, apa itu benar? Coba lihat. Aku tidak percaya. Coba lihat. Coba lihat beritanya. Benar. Coba baca itu. Ini pasti laporan palsu. Wah, ini pasti laporan palsu. Aku tidak percaya ini. Aku juga tidak Ini pasti percaya. ada Benar saja. Tidak sensasi. Astaga, Jameson jadi berita. Coba lihat ini. GM San Junhao dari Sunwell memukul orang. Kenapa bisa begitu? Iya, tidak mungkin. Iya benar, ini tidak mungkin. Iya. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Hei kalian, apa sudah selesai membersihkan kamar? Hah? Masih bergosip di sini? Ayo cepat kerja, ayo. Ayo. Baik.
Manajer, aku ini izin 2 jam saja. Ada hal penting yang harus aku selesaikan dulu. Tidak boleh. Cinzi. 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 Kau hari ini sangat cantik. Pasti ada hal yang menyenangkan. Tidak, hanya saja Jin Yu menjadi manajer di Hotel Sunwell. Hebat kan? Ini bukan kesempatan yang bisa dimiliki setiap orang. Hotel Sunwell? Aku dengar Hotel Sunwell sangat mewah. Aku belum pernah ke sana. Aku juga tidak pernah. Tapi sekarang Jin Yu orang yang terpenting di sana. Aku bisa ke sana kapan saja kalau aku mau. Oh, Cinzi, kalau begitu, kapan kau akan pergi? Bawa aku sekalian ya. Cinzi, Cinzi. Maaf, GM San tidak bisa menerima wawancara. Tolong semuanya pergi. Tolong biarkan kami masuk. Kami hanya ingin mewawancarainya sebentar. Tolong Pak. Sebentar saja. Aku sudah bilang beliau tidak mau. Tidak sini saja ya. Aku mohon pengertiannya. Iya, tolonglah. Ada apa ini? Kami mohon pengertiannya. Melihat sosial media banyak sekali Maaf, itu benar. Sekarang Ciwan Capital juga memperhatikan masalah ini. Mungkin sahamnya akan ditarik. Maaf ya. Karena hal ini berefek sangat serius. Dalam perjanjian strategis, jika Sunwell melakukan hal fatal, Ciwan tidak mau ikut campur. Investor selalu mencari untung. Perjanjiannya otomatis tidak berlaku. Tapi untuk hasilnya nanti, harus melihat bagaimana perkembangannya. Tapi hal ini jelas-jelas salah si Chuan. Dia malah ingin meminta uang pada San Chunhao. Dasar keterlaluan. Kenapa kau bisa tahu? Karena aku melihatnya. Dan aku juga merekamnya. Dalam video itu berkata, si Chuan tidak sopan terhadap seorang pelayan wanita. Apa itu kau? Benar. Maaf, GM San tidak bisa menerima wawancara. Chen Yu, terjadi hal seperti ini, kenapa kau tidak cerita padaku? Kau tenang saja, aku sudah memberi pelajaran padanya. Tapi, aku rasa masalah ini karena salahku juga. Jadi dia begitu terhadap Sunwell. Jadi, aku ingin menjelaskannya untuk San Chunhao. Maaf, GM San tidak menerima wawancara. Video ini akan mengubah kondisi San Chunhao sekarang. Benarkah? Kalau begitu kita serahkan video ini pada para wartawan. Tidak boleh. Video ini bisa berhubungan dengan strategi krisis di seluruh Sunwell. Biarkan San Chunhao yang mengatasi semuanya. Baik, kalau begitu kita cari San Chunhao. Chen Yu, lain kali kalau terjadi hal seperti ini, kau harus segera memberitahuku. Kau mengerti? Baik, ayolah. Maaf, GM San tidak menerima wawancara. Kita tidak boleh menunggu di sini terus, Pak. Benar. Apa GM San ada di sini? Maaf, GM San sedang rapat. Kalau begitu aku tunggu dia di sini. Chen Yu, kirimkan videonya ke aku dan kau kembali bekerja. Kalau aku bertemu San Chunhao, aku akan menyerahkan videonya. Benar juga. Kalau begitu aku segera kirim padamu. Aku pergi dulu ya. Baik. GM San, tingkat penghunian Hotel Sunwell menurun drastis. Banyak tamu VIP membatalkan pemesanan. Semua ini karena kau. Tidak hanya hotel. Saham grup hampir jatuh total. Pemilik saham sudah mulai resah. Jika ada yang menarik dananya, kita akan mengalami kerugian besar. Masalah sudah terjadi. GM harus meminta maaf secara terbuka pada si Chuan dan publik. Si Chuan sudah melakukan provokasi yang tidak masuk akal. Meminta suap secara terang-terangan. Untuk apa aku minta maaf pada orang seperti dia? Apa kau punya bukti kalau dia salah? Apa kau punya bukti bahwa dia menerima suap? Tidak. Tidak bisakah kau melepaskan martabat tinggimu? Apa kau ingin kehilangan seluruh Sunwell? Si Chuan tidak mungkin berbuat begitu terhadap Sunwell tanpa alasan. Pasti ada sesuatu di balik masalah ini. Mungkin perintah dari Maeve. Kita harus selidiki semua ini. Bagaimanapun, kau harus minta maaf dulu. Tenangkan opini publik. Aku tidak mau berdamai.
Kalau aku lakukan, perilaku orang itu tidak akan berubah. Aku tidak akan meminta maaf. Rapat selesai. Aneh sekali. Menyamakan kaliber sementara terhadap luar, tidak ada komentar. Menunggu petunjuk dari grup. Jika masalah ini terus berlanjut, kita pasti bisa menurunkan Sang Chunho. Tapi dampak kerugian grup akan sangat besar. Ini bukan yang aku inginkan. Wakil GM Chang, jika kau ingin mendapatkan sesuatu, harusnya berani mengorbankan hal yang sama. Kerugian grup berarti kelalaian GM Sun. Kerugian itu berarti seberapa besar kelalaiannya. Kalau tidak, apa ada alasan untuk menurunkannya? Aku tahu. Tetapi kerugian grup harus dalam data nilai yang terkendali. Seterusnya urusan kau dan Dewan Direksi. Dewan Direksi sudah tidak puas dengan Sang Chunho. Tapi Sichuan sengaja memprovokasi. Jika di belakangnya benar Maeve, maka kondisinya akan berbeda. Wah. 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 Jadi ini Hotel Sunwell. Wah, pantas saja ibu berdandan 2 jam. Datang dengan rok yang paling mahal. Kita tidak boleh memalukan kakakmu. Ayo, coba lihat. Bagaimana penampilan ibu? Bagus kan? Bagus, bagus. Senyum. Halo, apa Anda sudah pesan kamar? Kami datang mencari Ye Chin Yu. Dia di kamar berapa? Bukan. Dia bekerja di sini sebagai manajer kalian. Sepertinya tidak ada manajer kami yang bernama Ye Chin Yu. Dia orang baru, mungkin kau tidak kenal. Bagaimana bila Anda telepon dia dulu? Kami datang untuk memberikannya bekal kejutan. Jadi tidak boleh bilang kepadanya. Apa kami boleh tahu di mana kantor manajer? Maaf, karena manajer di sini banyak sekali, harus ada janji dulu untuk bertemu. Oh. Ye Chin Yu! Ibu, lihat itu. Tidak bekerja dengan baik, malah bermalas-malasan. Apa kau tidak mau kerja lagi? Maaf, manajer. Benar-benar ada hal penting yang harus aku selesaikan. Hal penting apa? Sekarang aku akan segera menyapu. Hei! Ibu, dia memarahi kakak. Apa kau punya pena dan kertas? Iya. Terima kasih. Tolong ya. Tolong berikan ini pada Ye Chin Yu. Dia karyawan di sini. Itu nomor handphonenya. Tolong ya. Baiklah, tidak masalah. Ibu, Ye Chin Yu dimarahi olehnya. Kenapa ibu tidak bantu? Jika kita membantunya, akan menyakiti harga diri kakakmu. Oh. Taichu, keterlaluan kau. Beraninya kau menyuruh Chin Yu mengerjakan hal seperti itu. Aku harus bertanya padanya. Permisi, aku Ye Chin Yu. Tadi resepsionis bilang ada barang untukku. Benar, tadi ada seorang bibi dan anak kecil mengirim barang untukmu. Kata mereka ini bekal kejutan. Terima kasih.
注定你我的距离，忽而逃避，忽而又靠近，两颗心偷偷交换日记，属于彼此没有秘密，来不及说一句我好喜欢你，是你闯入孤寂的部落，燃起爱的篝火，是你赶走生